Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 5. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak kalah penting, yaitu tentang lembaga amil zakat. Mungkin selama ini kita cuma tahu zakat itu dibayar pas bulan Ramadan aja ya. Tapi ternyata zakat itu luas banget dan pengelolaannya juga ada lembaga khususnya loh. Nah, di video ini kita bakal ngajak kalian kenalan sama apa itu zakat dan kenapa penting banget dalam Islam. Gimana sih sejarah dan perkembangan zakat di Indonesia? Siapa saja yang ngurus zakat kayak Basnas, LAZ, sampai UPZ. Yang terakhir kita akan bahas tentang apa saja tantangan dan solusi biar zakat bisa makin bermanfaat buat masyarakat. Santai aja ya. Presentasinya ringan tapi tetap informatif kok, jadi jangan di-skip dan tonton sampai habis. Sebelum mulai ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya Abel Dila Noviana dan ada rekan saya yaitu Muhammad Adi Prasetyo, Okta Ariel Mahendra, Melia Ayu Putri Nuraini, dan Yuni Sevia Mawadah. Yuk kita langsung mulai ke materinya. Berikut adalah pertumbuhan pengumpulan nasional tahun 2023 per jenis data. Sumber ini diambil dari data pelaporan Simba tahun 2024. Yang pertama, pertumbuhan pengumpulan zakat mal pada tahun 2022 sebesar 3,82 triliun sekian, atau 17% dari total. Dan tahun 2023 sebesar 3,66 triliun sekian, atau sebesar 11,34% dari total. Artinya, jumlah zakat mal yang terkumpul menurun sebesar 4,16% dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan pengumpulan zakat fitrah pada tahun 2022 sebesar 203 miliar sekian atau 0,91% dari total. Pada tahun 2023 sebesar 383 miliar sekian atau 1,19% dari totalnya. Artinya pertumbuhan zakat fitrah yang terkumpul naik 88,57% atau hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2022. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pengumpulan infak atau sedekah tahun 2022 sebesar 2,27 triliun sekian atau 10,13% dari total. Tahun 2023 sebesar 3,89 triliun sekian atau 12,05% dari total. Artinya, jumlah infak atau sedekah menunjukkan peningkatan yang sangat besar yaitu 70,87%. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya. Tahun 2022 sebesar 537 miliar sekian atau 2,39% dari total. Pada tahun 2023 sebesar 2,39 triliun sekian atau 7,41% dari total. Artinya, dana dari sumber sosial keagamaan meningkat sebesar 345,55% atau 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk yang nomor terakhir yaitu pengumpulan ZIS DSKI of Balance Sheets pada tahun 2022 sebesar 15,64 triliun sekian atau 69,57% dari total. Pada tahun 2023 sebesar 21,98 triliun sekian atau 98,25% dari total. Artinya, dana off balance sheet mengalami kenaikan sebesar 40,45%. Lalu untuk total dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada tahun 2022 sebesar 22,49 triliun, lalu naik menjadi 32,32 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 43,74%. Selanjutnya yaitu definisi zakat. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, subur, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
Sejarah zakat. Sebelum Islam, ajaran agama Samawi sudah mendorong sedekah. Dalam Islam, zakat diperintahkan sejak awal dan diwajibkan secara sistematis pada tahun kedua Hijriyah. Quran Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan penerima zakat. Zakat dikelola langsung oleh Nabi dan Amil. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar memerangi penolak zakat dan Umar mengatur pemungutan zakat secara terorganisir oleh negara. Di Indonesia, zakat sudah digunakan sejak awal Islam namun sempat dilarang Belanda. Setelah merdeka, upaya legalisasi zakat muncul, dimulai dari pembentukan basis DKI 1968 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada era reformasi sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional. Selanjutnya, lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah. Fungsi utamanya adalah menghimpun, mengoptimalkan, mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Yang selanjutnya ada lembaga pengelola zakat. Yang pertama ada Basnas atau Badan Amil Zakat, yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten atau kota. Tujuannya untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah atau SIS secara nasional. Yang selanjutnya adalah Lembaga Amil Zakat atau yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta. Tujuannya untuk membantu Basnas dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Yang selanjutnya UPZ, Unit Pengelola Zakat, yakni lembaga ini dibentuk oleh Basnas, perpanjangan tangan Basnas di tingkat kecamatan, yang tugasnya mendata muzaki dan mustahik sampai pada tingkat kelurahan atau desa. Yang selanjutnya ada kendala zakat. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat, seperti nisab dan haul, serta terbatasnya edukasi mengenai zakat produktif. Banyak masyarakat masih hanya memahami zakat fitrah dan belum aktif menyalurkan zakat melalui lembaga resmi karena kebiasaan menyalurkan secara langsung tanpa pencatatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia amil zakat yang kurang terlatih dan bersertifikasi menyebabkan pengelolaan zakat kurang efektif dan pelayanan kepada muzaki dan mustahik secara optimal. Selanjutnya ada strategi. Meningkatkan kesadaran zakat bisa dilakukan dengan edukasi tentang berbagai jenis zakat, penguatan kapasitas amil, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Langkah ini perlu dibarengi dengan kampanye yang membangun kepercayaan agar lebih banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Pengembangan zakat. Pengembangan zakat di Indonesia bertujuan meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan pentingnya penyaluran melalui lembaga resmi. Ini dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, kampanye digital, serta pelatihan dan sertifikasi amil. Teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah pembayaran zakat. Fokus juga diberikan pada pemberdayaan mustahik agar zakat menjadi modal produktif. Selain itu, penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan mengenai Lembaga Amil Zakat atau LAZ menjelaskan pentingnya zakat dalam Islam, sejarah pengelolaannya di Indonesia, dan peran lembaga-lembaga seperti Basnas, LAZ, dan UPZ. Mengidentifikasi kendala utama dalam pengembangan zakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia. Sebagai solusi, strategi peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, pelatihan amil, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Tujuan akhir pengembangan zakat adalah mengelola yang transparan, akuntabel, dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.